Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari manhwa Kembali dari Neraka. Sebelum itu terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mentraktir Mimin Kopi ya cuy. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga keselamatan dimanapun kalian berada. Dan juga yang ingin mentraktir Mimin Kopi, link sudah disiapkan di deskripsi atau di profil channel ya cuy. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, Daesung sempat terlibat dalam sebuah pertarungan sengit di dalam markas utama Honse ketika akan menyelamatkan si botak ampas yang terjebak di sana. Dalam pertarungan itu, Daesung tidak hanya melawan para antek Honse, tetapi beserta dengan Titan yang baru bangkit. Ketika menghadapi sang Titan, Daesung sempat tidak menyangka semua serangannya tidak berpengaruh sedikit pun kepada sang Titan. Dan tepat di saat yang sama, dia akhirnya menemukan si botak yang saat ini berada di hadapan Get. Walaupun saat ini, dia nampak begitu kesal dan sangat ingin menghajar si Titan. Tetapi dia tidak bisa berlama-lama berada di sana karena prioritas utamanya adalah menyelamatkan si botak ampas. Lalu dengan cepat, Daesung bergerak ke dekat si botak ampas, selagi Titan itu tidak melancarkan serangan pada mereka. Yang mana kedatang Daesung sontak membuat si botak ampas seakan begitu senang. Tanpa menghiraukan si botak, Daesung dengan cepat menggunakan kemampuan nafas Raja Api. Lalu dia menembakkan kemampuan nafas Raja Api yang memiliki kekuatan skala besar, tepat mengenai bagian muka si Titan. Di saat si Titan itu hendak ingin melakukan serangan pada Daesung. Ternyata Daesung memberikan serangan itu bukan untuk menghadapinya, melainkan untuk menghalangi pandangan si Titan, supaya dia bisa pergi membawa si botak. Dia juga membawa si botak ampas, layaknya membawa seekor binatang. Tidak lupa dia memberikan jari tengahnya sebagai ucapan selamat tinggal. Setelah mempermainkan si Titan, Daesung langsung pergi dan menutup gate-nya, supaya tidak ada yang mengejar mereka. Setibanya di luar gate, Daesung sontak melemparkan si botak ampas, hingga membuat si botak tersungkur ke tanah. Dia juga sempat menghela napas, memikirkan bagaimana kekuatannya. Sepertinya si Titan terlalu berat untuk ia hadapi saat ini. Sementara itu, keadaan berpindah ke markas Asosiasi Hunter Korea. Di sana Jin Ki-hong rupanya telah menahan dan membawa si wanita penegak hukum untuk dimintai keterangan terkait aksi penangkapan Daesung. Sedangkan ketua cabang hanya memantau dari luar ruangan dan menyerahkan masalah interogasi kepada Jin Ki-hong. Di sisi lain, ketua juga sempat penasaran mengapa wanita itu sangat ingin menangkap Daesung, bahkan dengan cara paksaan tanpa persetujuan Asosiasi Korea. Tepat di saat memikirkan itu, sekretaris ketua dengan tergesa-gesa melaporkan sebuah masalah yang menurutnya mendesak. Tapi ketika dia masuk dan melihat ke ruangan interogasi, dia sontak terkejut dengan apa yang dia lihat, dan bahkan sampai membuat ketua cabang keheranan dengan tingkah sekretarisnya. Dan begitu ketua cabang melihatnya, dia juga seketika terkejut seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Ternyata mereka melihat Aslan sudah bermain-main di dalam ruang interogasi tanpa sepengetahuan mereka. Bahkan Jin Ki-hong juga sampai tidak menyadari kehadirannya. Tanpa menghiraukan orang di sekitarnya, Aslan bertingkah layaknya orang bodoh, sambil merangkul pundak Jin Ki-hong dan melakukan foto bersama. Hal itu jelas membuat Jin Ki-hong nampak begitu kesal dengan kelakuan Aslan yang seenaknya bertingkah. Tidak tinggal diam, ketua cabang langsung masuk ke sana untuk menegur Aslan yang bertindak tidak sopan di markas mereka. Namun di samping itu, Jin Ki-hong nampak sudah habis kesabaran melihat tingkah Aslan, hingga dia menggunakan aura kekuatan untuk melepaskan tangan Aslan dari pundaknya. Sontak Aslan kembali bertingkah, seolah dia takut melihat kemarahan Jin Ki-hong. Padahal tanpa mereka sadari, Aslan menggunakan kemampuannya untuk melepaskan belenggu pada si wanita penegak hukum. Tanpa mempermasalahkan hal itu, ketua langsung menegur Aslan yang telah bertindak tidak sopan, bahkan melanggar prosedur yang telah ditetapkan di dalam asosiasi. Tapi nampaknya, kesabaran Jin Ki-hong ternyata bagaikan selembar tisu. Saking tipisnya kesabaran Jin Ki-hong, dia sampai berniat melakukan serangan penuh kepada Aslan, dikarenakan sangat kesal dan juga penasaran bagaimana kekuatan Aslan yang dijuluki sebagai nomor 1 dunia. Di samping itu, si wanita penegak hukum juga langsung menggunakan kemampuannya untuk menghadapi Jin Ki-hong yang bertindak gegabah kepada Aslan. Namun begitu mereka melancarkan serangan satu sama lain, Aslan sontak menghentikan serangan mereka dengan sangat mudah, bahkan hanya dengan menggunakan tangan kosong.
Melihat bagaimana Aslan menghentikan serangannya, sontak membuat Jin Ki-hong berpikir, bagaimana bisa aura kekuatan miliknya dihilangkan dengan begitu mudah. Di saat yang sama, si wanita penegak hukum memberikan sebuah laporan kepada Aslan, bahwa kekuatan aura yang dimiliki oleh Daesung bukanlah kekuatan yang bisa dimiliki oleh seorang yang telah terbangkitkan. Oleh sebab itu, mereka mesti melakukan penyelidikan terkait kekuatan tersebut. Mendengar itu, Jin Ki-hong sontak membantah. Baginya itu hanyalah sebuah omong kosong. Bagaimana mereka melakukan tuduhan seperti itu, padahal Daesung adalah orang yang menyelamatkan dunia. Dikala para hunter Amerika termasuk Aslan bersembunyi tanpa membantu. Tanpa menyangkal perkataan Jin Ki-hong, Aslan mengakui bahwa Daesung telah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Bagaimana kalau mereka melakukan sesuatu terkait kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Daesung dengan cara melakukan verifikasi dan dibuktikan oleh Asosiasi Korea? Mendengar itu, Jin Ki-hong kembali membantah, karena menurutnya, hal ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan begitu mudah. Tetapi di samping itu, ketua cabang menyetujui apa yang dikatakan oleh Aslan. Dia mengatakan, mereka akan mendiskusikan masalah ini di dalam asosiasi, dan mereka akan memberikan tanggapan secepat yang mereka bisa. Setelah ketua menyetujui hal itu, Aslan memutuskan untuk pergi dari sana, dan menarik semua pasukan penegak hukum untuk sementara waktu. Di samping itu, Jin Ki-hong masih tidak terima dengan keputusan ketua cabang. Dengan nada kesal dia menanyakan, mengapa ketua membiarkan mereka pergi begitu saja? Di tengah kemarahan Jin Ki-hong, ketua membalas pertanyaannya dengan menanyakan, apakah Jin Ki-hong bisa menghentikan Aslan jika mereka tidak membiarkannya pergi? Sejujurnya, ketua juga merasa sangat kesal, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini tanpa adanya Daesung. Sementara ketua masih di ruangan interogasi, si wanita penegak hukum langsung memberikan perintah untuk mundur kepada semua pasukannya. Sedangkan di saat yang sama, Daesung nampak begitu keheranan mengetahui mana miliknya telah habis, padahal cuma melakukan sedikit pertarungan. Di saat yang sama, si botak ampas tidak henti-hentinya menangis, sambil berpelukan dengan rekan sesama ampasnya. Lalu Tezuka yang sejak dari tadi penasaran, bertanya kepada Daesung mengenai gate yang Daesung masuki. Daesung membalas, jika gate itu adalah kubus teleportasi yang mengalami kerusakan, sewaktu dia menjatuhkannya terakhir kali. Dan sepertinya gate itu terhubung langsung ke markas utama Honshe. Mendengar itu Tezuka kembali bertanya, bukankah itu masalah yang cukup serius? Tetapi Daesung mengatakan dirinya telah mengambil kubusnya kembali. Setidaknya Honshe tidak akan menyerang untuk waktu yang dekat. Tepat ketika membicarakan hal itu, kedua Falcon memotong pembicaraan mereka dengan mengucapkan terima kasih. Mereka juga menanyakan bagaimana cara mereka membalas budi kepada Daesung. Daesung mengatakan tidak perlu berterima kasih. Lagi pula dirinya tidak mendapatkan untung apa-apa dari semua ini. Lalu dengan begitu bersemangatnya, si Falcon meminta Daesung untuk mengadakan fans meeting dengan kelompok penggemar Daesung. Karena sebelumnya, kedua Falcon itu telah membuat sebuah kelompok bagi para penggemar Daesung. Dan saat ini, anggota penggila Daesung telah meningkat pesat semenjak insiden gate Praktur. Dan mungkin saja acara ini akan bermanfaat bagi citra klan Daesung jika Daesung setuju untuk mengadakan acara fans meeting. Seolah memiliki sebuah rencana yang licik, Daesung sontak menyetujui keinginan kedua Falcon itu. Dan bahkan dia juga meminta mereka untuk mengajak semua penggemarnya. Tentu saja dirinya juga akan mengajak anggota Kehanter untuk meramaikan acara tersebut. Ucapnya sambil mengacungkan jempol pada mereka. Memang iblis licik ini susah ditebak ya cuy. Seketika si Falcon dibuat kegirangan setelah mendapat persetujuan Daesung. Bahkan mungkin kedua Falcon itu sontak kejang-kejang mendapat respon baik dari Daesung. Sementara itu, di markas organisasi Honshe, Sang Titan nampak tidak henti mengamuk hingga dia menghancurkan setiap apa yang ada di hadapannya. Bahkan Sang Titan memakan semua persembahan manusia yang telah disiapkan oleh para pendeta Honshe. Lantaran Sang Titan membutuhkan lebih banyak persembahan untuk memulihkan kekuatannya. Untuk memulihkan kekuatan yang sangat besar, Titan itu membutuhkan lebih banyak persembahan manusia. Sedangkan para pendeta Honshe tidak bisa mendapatkan lebih banyak persembahan, dikarenakan Sang Titan bangkit terlalu awal, sebelum waktu kebangkitan yang diharuskan. Namun rasa haus Sang Titan tidak bisa mereka tahan hanya dengan persembahan yang sangat terbatas. Kembali kepada Daesung, yang nampak sangat terkejut setelah mendengar kabar yang tidak mengenakan dari ketua asosiasi.
Dengan nada kesal, Daesung menanyakan, apakah mereka kehilangan tahanan yang merusak bangunan klan Daesung hanya karena asosiasi kewalahan oleh kekuatan Aslan. Tidak bisa memungkiri kenyataan itu, ketua dengan terpaksa meminta maaf kepada Daesung atas kesalahan yang mereka perbuat. Ketua juga mengatakan bahwasanya Aslan meminta asosiasi Korea untuk melakukan verifikasi mengenai kekuatan Daesung yang telah terbangkitkan. Sontak Daesung menjadi semakin kesal dan menanyakan mengapa ia mesti melakukan itu. Nampak tampang kesal Daesung membuat sekretaris dan ketua asosiasi seketika menciut, tanpa mampu memprotes tindakan tidak sopan dari Daesung. Lalu Daesung mencoba untuk tenang dan menanyakan keputusan apa yang telah diambil oleh asosiasi Korea. Dia mengatakan, dikarenakan berbagai masalah yang menimpa mereka, pihak asosiasi belum mencapai kesimpulan apa-apa terkait hal itu. Dengan santainya, Daesung menanyakan, jika asosiasi memiliki berbagai masalah, mengapa mereka tidak langsung menolak? Lalu sekretaris angkat bicara. Dia mengatakan, dikarenakan teknologi integrasi inti digunakan di seluruh industri energi, mereka berada dalam situasi di mana mereka tidak bisa menolak tuntutan asosiasi dunia. Mendengar itu, Daesung kembali menanyakan, apakah maksud mereka asosiasi dunia memiliki semacam hak atas teknologi integrasi tersebut? Dan sekretaris membenarkan pertanyaan Daesung. Meskipun kesal dengan tindakan asosiasi dunia, Daesung dengan terpaksa menyetujui untuk melakukan verifikasi terkait kekuatannya. Sontak ketua begitu senang dan akan langsung menyiapkan semuanya. Tetapi Daesung mengatakan bahwa dirinya hanya akan menerimanya di acara fans meeting yang akan ia adakan. Mendengar itu, sontak membuat ketua dan sekretaris nampak terkejut dengan apa yang dimaksud tentang fans meeting yang akan diadakan Daesung. Singkat cerita, keadaan berpindah ke sebuah reruntuhan di wilayah Mesopotamia, tepat di negara Irak. Di dalam reruntuhan tersebut, terdapat sebuah menara yang disebut Menara Babylon, yang terletak di bawah tanah. Nampak di dalam menara tersebut, terdapat sejumlah mesin penggali yang tengah menambang sebuah batu di kedalaman tempat itu. Yang mana batu tersebut adalah biji Babylon, sebuah harta atau warisan kuno peninggalan Babylon. Batu tersebut dipercaya bisa menetralkan kekuatan auror. Tidak hanya itu, bahkan kubus teleportasi juga berasal dari batu tersebut. Dan yang melakukan operasi penambang itu tidak lain adalah pendeta Honse yang bekerja sama dengan Anderson selaku ketua asosiasi dunia. Di sana bawahan Anderson melaporkan kepada si pendeta bahwa asosiasi Korea akan menjalani proses verifikasi kekuatan di asosiasi dunia, namun dengan sebuah syarat, yang mana Korea meminta syarat jika Aslan dan Anderson harus menghadiri fans meeting yang akan diadakan oleh Daesung. Tentu saja si pendeta juga nampak terkejut setelah mendengar Daesung akan mengadakan fans meeting yang mesti dihadiri oleh Presiden Asosiasi Dunia dan juga Aslan. Sementara itu, dua Falcon yang sedang melakukan streaming nampak mendapatkan sebuah panggilan dari Daesung. Daesung meminta pada kedua Falcon itu untuk mengajukan semua pertanyaan kepada dirinya di acara fans meeting yang akan diadakan. Dia juga memberitahukan lokasi acaranya akan diadakan di gedung Asosiasi Dunia, tepatnya di Amerika. Ternyata Daesung memiliki sebuah rencana pada acara fans meeting, yang mana dia berencana akan memusnahkan para sampah di dalam asosiasi dunia, sebelum dirinya memusnahkan organisasi Honse. Singkat cerita, keadaan berpindah ke gedung asosiasi dunia. Di sana Aslan sempat mengeluh, karena Anderson menyetujui Daesung mengadakan acara fans meeting di Aula Hunter Dunia, padahal dirinya juga belum pernah mengadakan acara seperti itu. Tanpa mempedulikan keluhan Aslan, Anderson menanyakan, apakah mereka siap untuk mengurung seekor binatang buas atau Daesung di acara tersebut? Wanita itu mengatakan, biji Babylon yang telah dikumpulkan sejauh ini sudah mereka letakkan di setiap lantai. Bahkan seorang hunter peringkat Triple S akan menjadi orang biasa jika terkurung di dalam lingkaran sihirnya. Dengan penuh percaya diri, seolah yakin bisa mengalahkan Daesung. Anderson mengatakan, berani sekali Daesung meremehkannya dengan cara membuat permintaan seperti itu. Jika dirinya tidak bisa memanfaatkan kekuatan tak dikenal milik Daesung, maka acara fans meeting akan menjadi sebuah pemakaman bagi Daesung. Selang beberapa saat, Ketua Jungyong yang sudah berada di Aula Hunter terlihat sedang menggunakan sebuah kubus teleportasi untuk membuka sebuah gate yang terhubung ke sana.
Tidak lama kemudian, Daesung bersama dengan Soyun dan Choyong akhirnya tiba di sana, melalui gate yang dibuka oleh Ketua Jungyong. Tentunya Choyong nampak begitu senang karena bisa bertemu dengan Ketua Jungyong. Begitu pula dengan Ketua Jungyong nampak sangat senang, bagaikan bertemu dengan putrinya. Lalu Ketua mengatakan kepada Daesung, dirinya merasa berhutang budi terlalu banyak yang tentunya membuat ia malu, karena Daesung telah merawat Choyong dengan sangat baik. Tanpa mempermasalahkan hal itu, Daesung menanyakan tentang Park Dong-hyuk, yang mana Ketua mengatakan, jika Park Dong-hyuk sangat bersemangat dengan penelitian dimensi yang baru saja Daesung berikan. Setelah cukup lama mereka berbincang, Aslan datang ke sana untuk mengantar mereka ke sebuah penginapan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Anderson. Akan tetapi Aslan tiba-tiba memasang tampang benci. Dia memberitahu mereka bahwa otak dibalik semuanya adalah Anderson. Sontak mereka seakan tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Aslan pada mereka. Seolah perkataan itu memberitahu mereka tentang rencana busuk Anderson. Tanpa meneruskan perkataannya, Aslan mengajak mereka berangkat ke sebuah hotel bintang 7 yang telah disiapkan oleh Asosiasi Dunia untuk mereka. Tidak butuh waktu lama, kabar tibanya Daesung telah sampai ke telinga Anderson dengan sangat cepat. Mengetahui hal itu, Anderson memerintahkan si wanita untuk memperkuat keamanan di sekitar penginapan Daesung dan melakukan pemeriksaan secara teliti mengenai siapa saja yang berhubungan dengannya. Akan tetapi, sebelum melaksanakan perintahnya, si wanita sempat penasaran mengapa Anderson ingin menangkap Daesung di acara itu, padahal di sana akan ada banyak orang yang menghadirinya. Menurut Anderson, bukankah lebih baik ada lebih banyak penonton jika mereka ingin mengungkap identitas yang sebenarnya kepada semua orang? Dan singkat cerita, hari dimulainya acara fans meeting akhirnya telah tiba, yang mana acara itu akan digelar di Aula Hunter Dunia. Nampak semua penggemar Daesung dari berbagai negara sontak berdatangan memasuki Aula Hunter untuk melihat idola mereka pada acara tersebut. Tidak hanya para penggemar Daesung, tetapi sejumlah wartawan juga sangat antusias untuk meliput dan menyaksikan acara itu. Bahkan ada juga sesama hunter dari negara lain yang ingin menyaksikan acara fans meeting, seperti halnya si Hitam yang merupakan hunter peringkat A dari Santiago. Sementara para penonton perlahan memenuhi Aula Hunter, Daesung saat ini tengah mengadakan briefing di ruang tunggu. Dia juga mengatakan sesuatu yang ingin ia katakan pada mereka sebelum memulai acaranya. Dan singkat cerita, acaranya pun kini telah dimulai. Yang mana sesi pembukaan ini dimulai oleh Yongchil si Falcon, yang nampak gemetaran melihat begitu banyaknya penonton yang menyaksikan acara itu. Lalu dengan begitu bersemangatnya, dia mengenalkan dirinya sebagai Dragon 7, seorang YouTubers dengan 10 juta subscribe, sebagai pembawa acara pada fans meeting Daesung. Tepat di saat acaranya mulai digelar, Anderson yang telah menyiapkan semua rencana liciknya nampak memantau acara itu dari salah satu ruangan lain. Langsung ke inti acaranya, Daesung dipersilahkan maju ke atas podium untuk menyapa semua penggemar yang sudah tidak sabar ingin melihatnya. Namun baru saja dia akan menyapa semua penggemarnya, Anderson memulai aksinya dengan cara memadamkan lampu di aula itu dan langsung mengaktifkan lingkaran sihir untuk mengurung Daesung. Melihat keadaan di sana, dia sempat bergumam kesal karena musuhnya tidak memberikan kesempatan untuk berbicara kepada semua penggemarnya. Di samping itu, Choyong mengatakan bahwa musuhnya telah melakukan pergerakan, seperti yang Daesung katakan. Lalu sebuah gate tiba-tiba muncul di dekat mereka, dan nampak Yongchil si Falcon seakan ketakutan melihat gate tersebut. Dari dalam gate tersebut, kawanan monster merah sontak bermunculan ke sana. Dan tepat seperti yang Anderson rencanakan, semua penonton menyangka bahwa Daesung yang telah membuka gate dan memanggil kawanan monster merah itu. Mendengar tanggapan para penonton, dan melihat kondisi mereka yang tidak bisa menggunakan aura, sempat membuat Daesung tersenyum. Ia tidak menyangka musuhnya akan menggunakan metode yang cerdik untuk mengurungnya bersama dengan para monster. Tanpa mereka ketahui, ia juga telah menyiapkan sebuah rencana. Untuk melawan kelicikan musuh, dia langsung menghubungi seseorang untuk menghancurkan penghalang yang mengurung mereka. Dan orang yang ditugaskan untuk menghancurkan penghalang itu tidak lain adalah Jo Hanyul yang telah Daesung tempatkan tanpa sepengetahuan musuh. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.